Hello guys, selamat datang kembali di channel Best Indo Movie. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul. Jadi film ini menceritakan tentang seorang kurir FedEx bernama Nolan yang hendak mengirim banyak paket ke berbagai negara. Namun di tengah perjalanan, pesawat yang dinaiki Nolan mengalami turbulensi yang sangat besar, membuat pesawat itu terjatuh di tengah laut. Film diawali ketika Nolan berkunjung ke kota Moskow, Rusia. Ia menyempatkan diri untuk menatar para staf FedEx di sana, agar mereka bisa mengirim banyak paket dengan tepat waktu. Karena dalam perusahaan FedEx yang paling dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan waktu. Kemudian Nolan membuka paket yang baru saja ia terima dari anak kecil. Ternyata paket itu adalah paket Nolan sendiri yang ia kirim dari Memphis, Amerika Serikat. Kemudian ia mengambil sebuah timer yang berada di dalam paket itu. Ia pun menghentikan timer itu di waktu 87 jam, 22 menit, dan 17 detik. Waktu ini sudah cukup buat Nolan kesal karena 87 jam adalah waktu yang sangat lambat untuk pengiriman sebuah paket. Sebab waktu normal pengiriman biasanya hanya 24 jam. Di sini Nolan menyuruh seluruh staf FedEx untuk mengemasi barang-barang untuk dimuat ke dalam mobil box dengan cepat. Sehabis itu Nolan kembali ke Amerika untuk makan malam di waktu Natal bersama keluarga dan kekasihnya Kelly. Namun di tengah acara itu Nolan mendapatkan pekerjaan baru yang mengharuskan ia terbang malam ini ke Malaysia. Kemudian ia berpamitan kepada Kelly. Di sini Kelly memberi Nolan sebuah jam peninggalan keluarga Kelly yang terdapat foto Kelly di dalamnya. Dan Nolan juga memberinya kado Natal kecil untuk Kelly. Saat berpamitan Nolan berjanji akan kembali kepada Kelly dan ia pun bergegas menuju ke pesawat kargo. Dalam perjalanan, Nolan baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun nampak memandangi jam pemberian dari Kelly sambil tersenyum. Setelah itu, ia menghampiri kokpit. Di sini Nolan mendengar kegaduhan sang pilot dan co-pilot karena mereka berusaha melakukan kontak radio akan tetapi tidak ada balasan. Tidak hanya itu saja, dalam radio terlihat awan badai yang besar semakin mendekat. Nolan pun merasakan hal yang tidak enak. Sang pilot pun menyuruh Nolan untuk kembali duduk dan mengencangkan sabuk pengaman karena akan ada turbulensi yang sangat besar. Tapi si Nolan malah pergi ke toilet. Setelah Nolan membasuh muka, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Keadaan pun semakin menegangkan yang dimana co-pilot dari pesawat kargo itu berkata kepadanya bahwa kemungkinan sang pilot akan mendaratkan pesawat tersebut di atas air. Setelah itu, si co-pilot memberi Nolan sebuah perahu karet darurat. Dan Nolan yang sangat ketakutan, ia hanya bisa memeluk erat perahu karet pemberian itu hingga akhirnya pesawat yang ditumpangi Nolan sudah tidak bisa dikendalikan lagi sehingga menghantam permukaan laut dan terbakar. Pesawat itu pun tenggelam. Beruntung Nolan berhasil keluar dari pesawat tersebut dan berenang menuju permukaan. Setelah itu ia membuka perahu karet yang diberikan co-pilot tadi. Nolan pun terombang-ambing di lautan yang ganas, lalu ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya Nolan yang tidak sadarkan diri pun terbangun. Ia terdampar di sebuah pulau terpencil. Kemudian Nolan mulai mengumpulkan beberapa kotak paket yang terdampar di pinggiran pantai. Setelah itu ia duduk di tenda yang dibuatnya dari perahu karet dan memandangi jam pemberian Kelly sambil menangis. Keesokan harinya Nolan membuat tulisan help di pinggir pantai dengan harapan ada pesawat lewat yang membaca tulisan itu. Tapi tak lama kemudian tulisan itu hilang terhapus ombak. Ia pun tak kehilangan akal. Lalu ia mengumpulkan kayu besar yang disusun sehingga membentuk tulisan help supaya tidak terhapus lagi oleh ombak. Di hari berikutnya Nolan mulai melakukan ekspedisi menelusuri pulau ini sambil mengumpulkan paket yang lainnya. Setelah lelah berkeliling, ia kehausan dan mengupas sebuah kelapa. Ia pun melanjutkan ekspedisinya dan menemukan sebuah gua. Setelah itu, dia menuju ke puncak gunung untuk mendapatkan penglihatan yang lebih jauh lagi. Di sini ia menemukan seseorang yang terapung di bibir pantai. Nolan pun langsung berlari menuju ke sana untuk memastikannya.
Setelah mendekat, ternyata orang itu sudah meninggal. Nolan pun merasa sedih. Kemudian ia membawa mayat itu ke tepi pantai. Di sini Nolan mengambil sepatu dan peralatan lainnya yang bisa ia gunakan. Setelah itu ia menguburkannya. Keesokan harinya, ia berniat untuk pergi dari pulau terpencil itu dengan cara mendayung perahu karet. Akan tetapi, perahu karet itu tidak kuat terkena ombak. Nolan pun mencoba berkali-kali, namun ia malah tergulung oleh ombak yang besar, sehingga kaki Nolan terkena batu karang. Ia pun kembali dengan kaki yang terluka dan beristirahat di dalam goa yang ia temukan beberapa hari yang lalu. Di hari berikutnya, ia memutuskan untuk membuka kotak paket yang selama ini dikumpulkannya dari pinggiran pantai. Isi kotak paket tersebut ada bermacam-macam, mulai dari sepatu ice skating hingga bola voli. Sekarang mau tidak mau, Nolan harus bertahan hidup. Ia pun mulai berusaha menyalakan api dengan sepasang kayu selama seharian. Tapi bukannya berhasil, yang ada tangannya malah terluka. Setelah mencuci tangan dan emosinya cooldown, Nolan mencoba kembali untuk menyalakan api. Namun sebelum memulai, ia memungut bola voli yang berlumuran darahnya tadi dan menggambar mata, hidung, dan mulut lalu meletakkannya. Setelah itu, ia kembali berusaha menyalakan api dengan menggosok batang kayu dengan sabar sambil menatap bola voli yang tadi. Alhasil, ia berhasil menyalakan api. Setelah berhari-hari terdampar di pulau itu, Nolan akhirnya ganti menu makanan nih. Yang tadinya makan kelapa terus, sekarang makan kepiting sambil menikmati api unggun yang besar bersama sobat barunya si Wilson. Di sini ia bercerita kepada Wilson bahwa dirinya tidak mungkin bisa diselamatkan karena area pencarian yang terlalu luas, kemungkinan tim SAR mencarinya di lokasi yang salah. Mengingat sebelum pesawat terjatuh, pilot sempat membelokkan pesawat 320 km dari rute yang seharusnya. 4 tahun kemudian, Nolan dan Wilson masih terdampar di pulau itu. Penampilan Nolan pun berubah seperti petapa dari gua hantu. Pada suatu hari, ia menemukan sebuah objek yang hanyut terdampar di bibir pantai. Ternyata objek itu adalah serpihan toilet umum portable. Kemudian, ia memberdirikan tembok tersebut dan mengamatinya. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang dan tembok toilet itu diterpa oleh angin. Nolan akhirnya mendapat ide cemerlang. Ia berencana menggunakan bagian toilet yang ditemukannya tadi sebagai layar untuk rakit yang akan dia buat. Akhirnya ia mempunyai harapan untuk bisa keluar dari pulau terpencil tersebut. Ia pun mulai menebang pohon, membuat tali, hingga rakit yang berhari-hari ia buat kini siap meluncur. Sekarang tibalah saatnya Nolan meninggalkan pulau ini. Ia mulai mendayung rakitnya dengan penuh harapan untuk bisa kembali dan bertemu kekasihnya si Kelly. Setelah melewati beberapa ombak, kali ini saatnya Nolan menggunakan layar yang terbuat dari potongan toilet portable-nya itu untuk menaklukkan ombak terakhir yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya Nolan berhasil kelepas pantai dan memulai perjalanan barunya. Selama berhari-hari di tengah laut lepas, ia berjuang melawan ganasnya ombak serta hujan badai yang membuat rakitnya sedikit demi sedikit hancur berantakan. Tak hanya itu saja, ia juga kehilangan sahabatnya Wilson. Ia pun sangat bersedih karena kehilangannya. Kini yang bisa Nolan lakukan hanyalah pasrah. Ia pun berbaring di rakitnya yang sudah hancur itu. Keesokan harinya setelah hanyut berhari-hari tanpa arah, tiba-tiba datanglah sebuah kapal kargo yang sedang melintas. Kapal tersebut menyalakan alarm yang membuat Nolan terbangun. Singkat cerita, kini penderitaan Nolan selama 4 tahun pun berakhir. Ia berhasil kembali dan berkumpul bersama rekan-rekannya. Makanan di meja yang banyak pun tak luput dari pandangannya, mengingat ia di sana cuma makan seadanya. Malam harinya Nolan memutuskan untuk menemui Kelly setelah 4 tahun terpisah. Di sini suasana begitu canggung karena Kelly sekarang sudah menikah dan memiliki anak. Akan tetapi hal itu tidak menghentikan Nolan. Ia masih mencintai Kelly. Namun sekarang Kelly hanya mencintai Nolan sebagai teman. Di sini Nolan hanya bisa pasrah dengan perkataan Kelly. Ia pun mengambil jam pemberian dari Kelly 4 tahun lalu dan mengembalikannya. Setelah itu ia berpamitan dan film pun tamat.
Oke Dor, itu adalah alur film dari Castaway yang dirilis pada tahun 2000. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.